Halo, selamat sore. Jumpa lagi di acara ngobrol tentang arang aktif sebagai obat. Jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Eh, di acara ini kita membahas eh, tentang arang aktif ya, arang aktif sebagai obat. Jadi arang aktif ini eh, mungkin masih banyak yang belum tahu. Arang aktif ini ternyata sangat bermanfaat untuk menyembuhkan. Dan yang kita maksud dengan arang aktif adalah arang, bubuk arang ya, yang biasa dipakai di tukang sate misalnya, bubuk arang itu arang itu yang dijadikan bubuk dan diaktifkan. Nah, hari ini bersama saya ada Sarah ya, salam kenal. Ya, Minggu lalu salam sebenarnya, kenal. ya, minggu lalu sebenarnya udah sempat ini sih mau mulai ya, mau kenalan, tapi ada masalah teknis sehingga suaranya di saya nggak kedengaran gitu suaranya. Nah, posisi di mana nih sekarang, Sarah? Sekarang ada di Sulawesi Utara, di Oh Manado. gitu, Iya, jauh ya. iya Oke, jauh. oke. Ya, jadi saya dengar Sarah pernah, bukan pernah ya, biasa memakai orang aktif dan ada pengalaman memakai sendiri dan juga menolong orang lain untuk menggunakan orang aktif sebagai obat ya, untuk menyembuhkan. Iya, betul sekali. Ya, mungkin boleh kita ingin dengar nih, karena saya pikir ini akan bermanfaat ya bagi orang yang belum tahu gitu. Dan di sini memang kita sering membawakan testimoni atau kesaksian. Hmm, Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit itu sangat sensitif telinganya atau matanya mendengar, oh ada yang sembuh gitu. Sebenarnya itu bukan artinya itu anekdotal ya, artinya kesembuhan itu kan hmm, bukan artinya bukan hasil penelitian ya. Jadi tapi penting gitu. Jadi itu iya. bukti bukti empiris gitu ya, dan kita ingin menarik perhatian orang untuk mendalami sehingga dia bisa menggunakan arang aktif untuk dirinya dan juga untuk orang lain gitu. Oke. Oke, gimana nih ceritanya? Oke, jadi Ya. waktu itu sempat ada satu kegiatan di masih di Sulawesi Utara juga. Jadi pada saat itu obat andalan, saya bukan perawat tapi saya suka bagikan hal ini lebih tepatnya dari segi yang tadi bilang, arang aktif itu ya. Hmm. Awalnya agak bingung juga waktu disuruh oke obatnya hanya ini, nggak ada obat yang lain selain itu. Jadi waktu itu hanya percaya saja bahwa oh, obat ini pasti mau sembuhin orang gitu kan, karena ada beberapa khasiatnya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya baca nih kayak bukan komposisinya ya, kayak ini obat nih nggak bisa kadaluarsa, jadi agak bingung juga kan sebenarnya. Mungkin kalau obat-obat yang lain atau kayak ya yang biasa diminum seperti itu kan ada kadaluarsa dan lain sebagainya. Tapi uniknya dari arang aktif ini dia nggak ada kadaluarsanya, karena kan dia dibuatnya juga secara kebetulan saya juga pernah bikin sendiri. Jadi Oh gitu. bisa Hmm. bisa udah tahu bahwa wah berarti memang ini obat ini nggak ada kadaluarsanya begitu. Jadi waktu itu sempat ketemu sama satu opa, dia ini udah sakit eksim. Kalau apa ya bahasa ya? Kalau eksim itu yang di kaki yang dia gatal dan di Penyakit kulit kulit kaki. ya? Iya, Hmm. penyakit kulitnya itu di kaki, dia keras jadinya. Bahkan itu zaman COVID ya, tahun 2020 di Hmm. bulan-bulan Maret kalau nggak salah, Maret 2020 berarti udah lama sih sebenarnya. Jadi kulit kaki itu keras, bahkan Hmm. kayak sisik ikan kalau dibilang. Hmm. Saya tanya lah sama opa ini bisa ditekuk atau enggak? Dan nggak bisa, memang saya sudah pegang itu nggak bisa ditekuk dan itu keras sekali. Jadi waktu itu um, opa ini pikirnya saya ini tenaga medis dan lain sebagainya. Jadi saya cuma bilang, oh saya cuma ngandalin ini, arang aktif ini. Oh gimana caranya? Jadi saya bilang, tapi bukan hanya dari segi di luarnya aja ya, tapi diminum juga.
supaya racunnya keluar juga kan dari dalam tubuh, kayak Iya. mendetoks seperti itu kan. Efek dari arang aktif juga kan detoks tubuh juga kan. Iya. Jadi waktu itu saya tapal arang. Jadi caranya itu cuma kasih air sedikit, dia teksturnya jadinya kayak pasta, tidak terlalu keras dan tidak terlalu cair juga. Jadi itu saya cuma tapal, dan waktu itu saya cuma berdoa saja bahwa ini mau sembuh, seperti itu. Dan waktu besoknya itu kulitnya langsung lembek, langsung nggak keras seperti sebelumnya Oh waktu iya. pertama saya ketemu. Hmm. Lalu opa ini juga kaget karena dia nggak pernah pakai arang aktif, dia hanya minum obat karena gatalnya itu memang bikin nggak bisa tidur. Saya juga bilang, terus tidurnya bagaimana? Jadi menurut kesaksian dari beliau juga, tidurnya juga jadi enak karena minum dari dalam juga kan, bikin dia jadi bisa tidur begitu. Terus dia tunjukin bukan hanya di kaki, ternyata eksimnya itu seluruh badan, dari ujung jadi dari kepala sampai kaki. Jadi waktu itu saya sempat kaget karena yang saya tahu dia hanya bilang di kaki kan. Jadi saya bingung harus kasih bagaimana obatnya, nggak mungkin saya tapal seluruh badan kan. Oh, jadi yang Jadi ditapal waktu hanya itu kakinya waktu itu ya? iya hanya kaki, dan saya hanya suruh minum dia pagi dan malam sebelum tidur. Jadi saya selalu datang ke rumahnya karena kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh. Dan waktu itu saya bingung karena dia juga bilang di kepalanya. Jadi waktu itu dia sisir rambutnya kayak ketombe gitu, kulitnya kering jatuh semua. Jadi saya udah bingung, aduh gimana ini. Akhirnya pakai inisiatif saya sendiri, saya kasih beberapa sendok arang. Jadi saya suruh dia mandi, saya suruh opa ini mandi. Saya bilang mandi pakai air ini dan pakai air hangat, saya bilang begitu. Jadi di satu bak gitu kan, baskom, kalau bahasa baskom, saya suruh mandi, dan suruh mandi saja, jangan dibilas, mau lihat besoknya dia akan gatal lagi atau tidak. Dan ternyata pada saat sudah selesai mandi dan saya tanya, besoknya saya datang lagi, ya sudah tidak terlalu gatal begitu. Jadi memang arang ini walaupun ya mungkin sebagian orang nggak ada yang tahu ya soal arang, mungkin mereka pikir tentang arang apa, tapi waktu itu saya bikin arang ini dari bukan pohon, batok kelapa. Itu dari batok kelapa, dan memang itu berkhasiat sekali. Oh, jadi waktu menolong opa itu arangnya memang hasil buatan sendiri ya? Oke, jadi waktu itu kan satu orang hanya dikasih 2 botol. Dan kebetulan pasiennya atau orang-orang yang dibantu bukan hanya opa ini, tapi lebih menghabiskan arang di opa tersebut kan. Jadi aduh bingung. Waktu itu kan mau beli di mana, karena susah juga mau beli, mau cari di mana. Akhirnya karena ada buku panduan untuk membuat arang aktif, jadi belajar buat sendiri. Dan ya jadi khusus, jadi waktu itu sempat bikin dan jadi 2 ember yang besar, 2 ember, dan itu memang saya buat dengan halus sampai halus. Akhirnya dipakailah untuk nolong orang lain. Jadi selama saya ada di sana tidak pernah beli, tidak jadi sering beli. Iya, bakar sendiri, iya. Lalu tunggu sendiri gitu. Iya, jadi waktu itu dibakar. Jadi bukan hanya saya sendiri, ada beberapa teman saya juga. Jadi kami buat, kami cari, dicampur waktu itu bukan hanya dari batok kelapa juga sih, dari pohon jati, seperti mahoni. Jadi dibuat dan ya untuk nolong mereka, khususnya untuk opa ini juga. Karena di matanya juga kan bermasalah juga. Jadi satu opa ini penyakitnya banyak. Bukan hanya eksim. Oh, bukan hanya eksim. Jadi mukanya, tangannya semua juga ada Iya, itu, jadi menderita kalau penyakit eksim. di muka mungkin enggak ya, cuma di bagian dalam tubuhnya, di kepalanya, dan lebih parahnya sebenarnya di kaki. Dan opa ini juga ya ada asam urat. Jadi saya hanya kasih minum itu dan ya sudah mulai menurun selalu. Begitupun juga dari pola makannya juga kan. Dan dia matanya agak sudah agak tidak jelas. Jadi waktu itu ditetes juga di mata. Jadi dijadiin obat mata dan ya. Jadi arangnya itu diendap 1 malam dulu. 1 malam sampai bubuknya itu mengendap sampai di bawah, kayak kopi hitam diendap. Jadi airnya yang dipakai, dan itu memang berkhasiat sekali. Gitu. Saya baru kali ini dengar arang aktif digunakan untuk mata. Iya. Jadi tapi harus diendap dulu sih. Ya. Diendapkan ya. Matanya itu apa? Kurang jelas. Karena apa?
mungkin karena udah tua ya, jadi kayak agak rabun begitu sih. Bukan rabun ya, Jadi, ya mata orang tua kurang jernih dia bilang. Tapi kurang saya jernih. tanya, ada minus atau plus atau apa? Enggak ada. Matanya memang udah mulai kabur dan setiap pagi itu di-mix juga sih, bukan hanya arang tapi jeruk nipis juga. Jadi memang matanya jadi dia bilang kalau pagi-pagi begitu saya tetesin dan saya suruh lihat beberapa menit di matahari langsung sudah. Jadi berjalan saya obatin seperti itu dan akhirnya dia mulai rasa membaik di matanya begitu. Lebih baik katanya. Iya. Jadi yang eksimnya bagaimana akhirnya? Dan yang eksimnya setelah 1 minggu, jadi dia kebuka, mungkin keangkat ketika ditapal di kaki ya. Jadi jadi kan pagi dan sore itu dibungkus pakai tapal arang. Jadi memang saya tutup sampai air tidak bisa masuk di dalam sela-sela bungkusannya itu. Dan setiap dibuka ada perubahan, mulai agak lembek sampai di hari terakhir saya kalau tidak salah sekitar 2 minggu seperti itu. Pada saat saya cuci kan nggak kerasa kan, jadi waktu itu saya nggak pakai sarung tangan untuk khusus medis, enggak, saya cuma pakai plastik yang saya ikat di tangan, saya cuci. Awalnya itu kan susah buat kasih bersih arang aktifnya itu, tapi ternyata waktu di hari terakhir itu saya pegang, kalau pernah lihat orang yang kebakaran, luka bakar kan putih-putih. Nah, dia jadinya seperti itu dan agak kemerah-merahan sedikit begitu. Memang Jadi kulitnya agak nggak keras lagi. Nggak keras. Memang kulitnya agak sedikit warnanya berbeda dengan kulit yang tidak ada eksimnya begitu. Seperti itu. Jadi tapi udah dia nggak keras sudah lagi, kering, ya kering. Bahkan akhirnya setelah itu kan nggak pernah datang lagi di rumah itu, dan ketika saya kunjungi lagi dia sudah coklat, sudah mulai warnanya sudah ikut dengan warna kulit yang lain. Sawo matang gitu ya. Iya. Begitu. Jadi itu si pagi dan sore itu jadi artinya diganti tapalnya 1 kali sehari gitu. Jadi iya pas kan contoh hari pertama saya tapal, lalu besoknya saya cuci, saya tapal di pagi hari, lalu malamnya atau sorenya setelah dia mandi saya tapal lagi. Jadi saya ganti itu. 2 kali Dua sehari kali ya sehari, berarti iya. diganti 2 kali ya. sehari. Iya. Jadi pagi dan sore gitu ya. Iya. Dan diminumnya berapa kali sehari? Kalau diminumnya saya kasih sih dari yang setiap saya datang. 2 kali sehari juga. Gitu. Begitu. Jadi keluhan-keluhan dia yang lain bagaimana? Seperti tadi ada asam urat atau? Ya, keluhannya dia udah nggak. Jadi memang sih asam uratnya itu sudah parah sekali. Tapi dalam artian nggak langsung drastis begitu. Dia perlahan-lahan mulai menurun. Cuma waktu terakhir saya cek lagi, dia sudah tidak di atas nggak, kan kalau asam urat kan 7 kalau laki-laki, jadi dia masih sekitar di angka 8 seperti itu. Jadi tinggal sedikit lagi dari 14. Iya, dari 14. Wah, luar biasa ya. Ya, memang itu tinggi sekali. Ya, memang sesuatu yang begitu biasanya ya disebabkan oleh pola hidup yang sudah bertahun-tahun kan ya. Jadi tentu kita tidak bisa mengharapkan dalam waktu singkat semua jadi beres ya, apalagi perlu perubahan kebiasaan yang lebih baik gitu ya. Tapi dengan membaiknya angka-angka itu dan perbaikan juga diri gejalanya itu sudah menunjukkan bahwa sangat menolong kan. Betul sekali. Luar biasa. Jadi setelah itu dia nggak balik lagi ya, berarti udah lebih baik ya. Iya, karena waktu itu setelah dia sembuh, tidak lama saya pindah di tempat yang lain. Begitu. Oke. Ya. Kamu sendiri biasa pakai juga arang aktif? Iya, biasa minum juga sih. Kalau ya walaupun dia ya cuma sakit-sakit biasa kayak demam begitu kan.
cuma arang aktif karena dia kan yang bisa bikin tubuh jadinya agak mendingan begitu. Iya, Mungkin iya, dari betul. sebagian orang bilang arang itu kan panas, kenapa minum lagi panas? Tapi karena mungkin sudah terbiasa jadinya minum juga begitu. Jadi Panas waktu dibakar panasnya, kalau sudah dingin sih iya. enggak juga. Iya, Dari sebagian orang yang mungkin nggak terlalu suka arang karena mereka pikir serbuknya itu kan yang nggak enak. Tapi setiap saya kasih juga ke orang lain, saya bilang ini arang ini nggak ada rasanya, cuma mungkin ada serbuk-serbuknya itu betul, yang betul, bikin nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya betul. diminum agak ya bisa membaik sih. Bahkan Iya, waktu itu kalau waktu saya ikut pelatihan tentang arang ini, dia kalau misalkan contoh saya mengkonsumsi obat apa ya kayak obat-obatan yang biasa dijual begitu, kimia ya. lalu saya ya lalu saya minum arang, malah obat itu yang akan hilang, maksudnya khasiatnya daripada si arang ini begitu. Oh iya, iya, betul. Ya Dan jadi itu dan itu bukan hanya dugaan ya, karena memang iya tapi itu memang benar kayak gitu sih. benar, saya ada baca paper dan udah pernah saya sampaikan jurnal ya, tulisan ilmiah. Ya ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu obat untuk herpes memang diikat oleh arang. Iya. Jadi itulah ajaibnya arang, dia seakan-akan tahu yang perlu diikat itu apa gitu. Jadi bahan-bahan yang tidak alami ya. Sebenarnya kan obat itu juga memang membantu ya untuk kasus-kasus tertentu, tapi tidak bisa dibantah bahwa obat itu memang adalah bahan kimia yang bukan alami gitu, bukan alami yang ada di tubuh kita atau yang biasa kita perlu gunakan setiap hari gitu ya. Jadi Iya. kayaknya arang itu tahu gitu, apakah itu virus ya, kuman-kuman, racun-racun, dan juga obat. Jadi makanya kalau selalu kita katakan, kalau orang bertanya kapan sebaiknya minum, artinya jam minumnya seperti apa ya. Kalau dia masih minum obat kimia, harus dijarakkan ya. Iya, Jadi sekitar 2 jam kalau nggak salah, dia ya harus dikasih jarak begitu. betul seperti yang kamu bilang, kalau diminum sama-sama nanti obat itu malah diikat Ya sama udah dia, nggak jadi jadi nggak ada udah nggak ada efeknya nanti. khasiatnya lagi. Iya betul. Nah saya juga sudah lama ya, saya selalu ngomong tentang arang aktif karena saya sendiri merasakan eh, saya tidak punya obat lain selain arang aktif. Bisa dikatakan begitu. Apakah itu sakit perut, panas, batuk, ya, ya bahkan mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak pernah tes positif ya. Mungkin juga saya udah pernah kena COVID, tapi begitu rasanya kurang enak, saya langsung minum arang. Nah, jadi Iya. jadi setiap kali merasa kurang fit saya minum arang. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang ada orang bertanya, apakah boleh minum arang untuk pencegahan? Saya bilang sih ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya ngapain kalau nggak sakit gitu. Jadi sebenarnya saya tidak begitu sering juga minum arang. Tidak sering tapi sering ngomong. Jadi sering ngomong tentang arang aktif tapi sebenarnya tidak sering meminumnya gitu. Hanya kalau sakit atau merasa kondisi tidak normal ya, rasanya udah mau sakit gitu. Jadi ada beberapa waktu yang lalu saya undang juga seseorang dari Jepang untuk memberikan kesaksian. Dia mengatakan, dia kutip dari tulisan, jadi dia mengatakan sebaiknya ada selalu disiapkan satu botol arang aktif karena sewaktu-waktu kita perlu. Jadi seperti pertolongan pertama gitu kan. Seperti pertolongan pertama. Walaupun mungkin kalau jarang sakit atau jarang kurang merasa enak, ya mungkin jarang dipakai, tapi selalu ada, sebaiknya ada satu botol, dan itu yang saya lakukan. Dan tadi menarik yang kamu bilang bahwa kamu bukan tenaga paramedis ya, bukan medis dan bukan paramedis, tapi ini juga membantu kita ya untuk menolong orang lain ya. Iya. Kalau kita mau bantu dengan menggunakan obat-obatan kimia kan nggak bisa dong ya. Iya, Kita nggak kan ngerti tidak, juga ya kita nggak ngerti dan kita juga tidak diizinkan oleh undang-undang ya memberikan obat kepada orang yang
sakit, karena kita bukan dokter, bukan perawat ya. Tapi kalau dengan adanya arang aktif ini menarik sekali yang seperti kamu bilang tadi, bisa pergi, bisa menolong orang, dan obatnya hanya Arang. arang aktif ya, bahan Iya. alami. Bahkan pernah juga waktu itu mau bikin kegiatan kesehatan, kan biasanya minta surat izin kan dari pemerintah ataupun puskesmas dan lain sebagainya begitu. Ditanya obatnya apa. Jadi waktu itu bukan hanya arang aja, ada kayak jus terapi dari buah-buahan. Sebenarnya kan kalau itu ya nggak harus pakai surat izin juga nggak masalah kan. Cuma karena kadang ada orang yang tanya siapa dokternya, ada tenaga medis atau tidak begitu. Jadi waktu itu saya pikir ini bukan obat-obatan kimia yang menurut saya nggak harus ngomong sebenarnya. Tapi waktu itu saya datang, saya bilang mau bikin kegiatan kesehatan gratis untuk masyarakat dan obatnya hanya ini. Dan mereka sempat kayak melarang sih, kayak untuk apa? Maksudnya emang kamu tenaga medis atau apa? Mungkin kalaupun saya bilang bukan, pasti mereka nggak akan kasih izin. Dan saya juga ya jujur juga nggak. Saya bukan tenaga medis, tapi saya hanya gunakan herbal ini begitu. Lebih tepatnya di arang juga gitu. Tapi sempat dilarang. Tapi saya cuma bilang apa salahnya pakai herbal atau pakai arang aktif, sedangkan dia terbuat dari tumbuh-tumbuhan kan, dari pohon dan lain sebagainya. Jadi waktu itu akhirnya ya berjalan saja, jadi dikasih izin juga ujung-ujungnya, karena gitu. mereka nggak bisa larang juga kan sebenarnya, karena sudah terbukti. Dan saya kasih tahu ini, saya kasih tahu bahwa ada testimoninya tuh, bukan cuma saya bilang mau bikin kegiatan kesehatan, tapi memang sudah dijalani kan, sudah dijalani dari rumah-rumah untuk antar minum arang dan juga herbal-herbal yang lain. Tapi yang lebih patennya itu ibaratnya apa ya, kalau dokter atau medis kan ya mereka obat andalannya ya obat kimia. Ya kalau saya waktu itu obat andalan saya ya cuma arang gitu. Nggak ada lagi obat yang lain. Dan nggak suggest juga di masyarakat waktu itu untuk kasih minum obat kimia, karena mau tergantung, karena efeknya juga parah kan kalau misalkan obat kimia begitu. Ya, pasti ada side effect ya, efek sampingan. Iya. Ya, syukur juga mereka mau mengerti ya, walaupun tadinya mungkin merasa harus kayak ada curiga izin. Atau bagaimana ya. Ya makanya kita sebutnya mungkin lebih tepat kita sebut penyuluhan ya, penyuluhan. Jadi bukan karena bukan dokter ya, bukan memberikan resep ya, tapi mengabarkan gitu. Ini bahan yang bisa membantu gitu. Tadi kamu bilang kamu buat sendiri ya, itu menarik itu. Jadi kalau saya ditanya orang, sering ditanya gitu di channel ini juga sering ditanya bagaimana cara buatnya. Dan biasanya saya jawab ngapain buat sendiri, karena saya juga nggak pernah buat, tapi pernah menyaksikan. Itu repot sekali kan membuatnya. Jadi butuh waktu 2 hari memang. Nah, jadi saya bilang biasanya saya jawab, cari aja di toko online banyak kok. Kita kan juga selalu bilang ya cari aja di Google aja, buka itu toko online yang terkenal itu, di sana juga banyak. Tapi memang untuk kondisi-kondisi tertentu di mana itu susah didapatkan atau butuh dalam volume yang besar, nah memang menarik informasi bahwa bisa buat sendiri ya. Dan kita juga udah pernah bahas beberapa kali. Jadi itu 2 hari itu secara sepintas tuh gimana aja tuh 2 hari itu? Seperti apa itu? Jadi waktu itu kan bukan hanya saya, jadi saya dengan teman saya dan juga ada satu keluarga yang memang mereka sama, hanya arang yang mereka pergunakan ketika sakit seperti itu. Dan waktu itu kan yang tadi saya bilang, dalam pelatihan ini satu orang itu hanya dikasih 2 botol dan itu nggak cukup. Itu nggak cukup, dan kalaupun beli dia di luar Sulawesi Utara, sehingga akan mahal di ongkos kirimnya kan. Ongkos kirim ya, iya betul. Ya, jadi waktu itu sempat juga beli sekitar 1 kilo dan itu hampir 200.000. 1 kilo itu 1 plastik besar begitu sih.
Jadi saya pikir-pikir, aduh uangnya sayang kalau sebenarnya dibeli untuk arang dan habis hanya di ongkos begitu kan. Mungkin Karena setengah itu ongkir kayaknya ya. iya, jadi Setengah. lebih mahal ongkos kirimnya dibandingkan Hmm. arangnya begitu. Jadi waktu itu saya cuma lihat buku panduan dan memang ada step-step buat arang. Kalau dipikir-pikir kan ya kalau orang-orang yang ngapain mending beli aja lebih gampang dan cepat, Hmm. nggak buang waktu kan, tinggal pesan, tunggu, ada begitu. Tapi karena saya waktu itu lebih baik bikin sendiri karena masih bisa uangnya dipakai untuk keperluan pelayanan yang lain. Hmm. Jadi waktu itu saya dan teman saya ini inisiatif dan dengan satu keluarga ini waktu itu ya akhirnya kami buat. Jadi keluarga ini yang cari pohonnya karena kebetulan tinggalnya sudah di daerah-daerah perhutanan, bukan perhutanan ya kayak kebun gitu kan. Hmm. Jadi waktu itu dia sudah cari. Jadi ketika dia bilang oke, ini kayunya sudah ada, akhirnya kami bersihkan kayunya. Jadi dibersihkannya itu memang benar-benar harus dikikis ya si kulit-kulit kayunya begitu. Jadi dia Oh, sudah oke. potong-potong ya. Hmm. Jadi waktu itu dikikis pakai golok pelan-pelan dan setelah itu disikat. Itu pun disikat harus dengan sikat yang belum pernah disentuh oleh sabun. Hmm. Begitu. Jadi memang harus steril juga gitu kan. Jangan sampai ada sabun. Dan waktu itu kami sudah sikat bersih banyak pohonnya. Jadi kayunya itu sudah dipotong-potong sepanjang ini. Ada yang segini, ada yang panjang juga. Jadi intinya dibersihkan. Setelah dibersihkan, kami cari drum yang besar, tong yang Hmm. besar. Jadi kami cuci bersih, tidak pakai sabun. Intinya memang nggak pakai sabun sama sekali. Jadi waktu itu drumnya kami jemur tidak lama sampai airnya mulai agak kering, agak Hmm. dia kering. Jadi kami masukin di dalam drum itu dan kami tutup pakai tutup drumnya. Jadi kan Hmm. kalau drum itu kan atau tong itu kan dia lubangnya cuma kecil ya, cuma Ya. kecil. Jadi waktu itu kami buka pakai alat lalu sudah. Setelah itu kami masukkan dan setelah dimasukkan kami buat seperti bukan tungku ya, kayak dari batu bata begitu. Kami taruh Hmm. di atasnya dan kami masukkan. Itu pun dimasukkannya tidak menggunakan minyak tanah. Jadi memang harus betul-betul kalau sudah menyala apinya langsung ditutup pakai tanah liat di bawahnya. Oh, itu di bawah drum itu Iya, ya? di bawah drumnya itu kan sudah dibuat Hmm. seperti batu bata dan Hmm. setelah menyala langsung ditutup pakai tanah liat yang ada Hmm. supaya apinya nggak mati karena kan nggak pakai minyak tanah kan, tidak pakai Hmm. minyak tanah begitu. Dan setelah mulai agak lama, mulai kan si kayu-kayunya ini mulai di bawahnya sudah agak-agak dia pecah, bukan pecah ya, hancur kan. Baru di Hmm. situ ditutuplah pakai tutup tongnya itu, lalu ditutupnya itu kami tutup lagi pakai arang. Sorry, Hmm. pakai tanah liat. Tanah liat, oke. Jadi waktu itu kami perhatikan jangan sampai ada asap yang keluar karena kalau jadi asap dia mau jadi abu kan, bukan jadi Oh, iya, arang iya, gitu kan. iya. Hmm. Jadi kalau misalkan sudah mulai agak retak kering kan si tanah liatnya, langsung kami tutup lagi pakai arang pakai tanah liat yang masih basah. Hmm. Jadi memang harus dijaga begitu. Dan waktu itu Well, uh, hmm. jadi waktu itu yang jaga setelah sudah agak malam karena saya juga tidak tinggal dengan keluarga yang ada di situ. Jadi mereka yang jaga satu malam. Mereka yang Waduh. lihat-lihat itu arang itu. Dan ketika paginya memang sudah jadi. Jadi arangnya sudah besar-besar. Nah, bukan hanya di situ, bukan tinggal ditumbuk. Jadi waktu itu kami pinjam alat penggilingan kopi. Oh, gitu. Jadi waktu itu karena jangan sampai mau 1 minggu kalau misalkan mau ditumbuk karena kan harus halus sekali. Jadi waktu itu pinjam penggilingan kopi jadi digiling semuanya. Jadi agak halus lah, cuma masih besar-besar begitu kan. Nah, jadi Baru waktu itu ditumbuk ya? iya, jadi setelah dia agak halus diayak ya, diayak pakai ayakan kecil, disaring begitu kan. Disaring dan dia akan jatuh halus sekali. Oh, iya. Jadi 2 kali dibikin halus dan ketika dua kali diayak seperti itu, dia jadinya 2 ember yang tadi saya bilang. Dia jadi 2 ember dan itu halus sekali seperti air. Jadi waktu saya perhatikan memang seperti air Langsung sekali.
Iya. Langsung terbang kalau kena angin Iya, sedikit ya. betul. Dan kan waktu itu bukan hanya di situ kan, jadi dia harus diaktifkan si arangnya ini. Cara mengaktifkannya itu saya pakai kuali yang dari tanah liat, dan waktu itu Dipanaskan ya. iya dipanaskan, dan waktu itu nggak pakai kompor, hanya pakai enggak, sorry, ada pakai kompor, ada juga pakai tungku yang zaman dulu kan pakai kayu begitu. Jadi waktu itu memang setelah dimasukkan ke dalam itu ditutup, dan ditutup lagi pakai batu bata supaya tidak ada yang keluar. Itu Ditunggu setelah, sekitar sorry, ditunggu sekitar 2 jam 2 jam. sampai dia pas dibuka kan, kalau air mendidih kan, dia juga mendidih seperti, jadi dia ada lubang-lubang. Nah, kalau sudah seperti itu sudah boleh diangkat. Diangkat pun harus ditunggu dingin dulu, jangan dibuka-buka lagi, karena saya pernah waktu itu buka, lalu tiba-tiba abunya naik, dia langsung jadi api, langsung begitu. Jadi memang harus sampai dingin, dan ketika ditaruh sampai ditiriskan begitu, akhirnya sudah dingin langsung dimasukkan ke dalam kaleng. Jadi tidak boleh ditaruh di bukan botol ya, kayak yang plastik-plastik seperti itu kan. Jadi lebih baik di tempat yang kaca atau di dalam kaleng gitu. Dan jadi kalau misalkan itu setelah jadi bubuk ya baru dipanaskan ya, diaktifkan ya. Iya, diaktifkannya setelah dia sudah halus sekali. Begitu. Iya, itu proses yang hebat kamu lakukan itu 2 hari yang sangat merepotkan ya, dan semua mungkin yang sekelilingnya bisa hitam ya karena dia terbang kan. Iya. Dia terbang-terbang. Berterbangan ya. Oke. Terima kasih Sarah berbaginya. Oke, sama-sama. Testimoni tadi atau kesaksian mengenai kesembuhan itu orang yang ditolong, dan juga sedikit mengenai cara buatnya, walaupun ya untuk kebanyakan orang apalagi yang di kota ya mungkin lebih baik beli sih. untuk bakar juga gak ada tempat juga ya. Iya. Tapi jika perlu ya bisa dilakukan sendiri. Begitulah mudahnya ya, atau memang buatnya repot, tapi artinya semua orang bisa, tidak harus keluar uang juga ya. Semua orang bisa melakukannya sebenarnya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan kita semua bisa lebih sehat ya. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Kalau bisa lain kali datang lagi ya untuk berbagi lagi cerita yang lain kalau ada ya. Siap. Oke, yuk, makasih. Oke.